Menurut catatan yang kami terima dari sekretariat Dewan, anggota Dewan yang hadir sebanyak 41 orang. Oleh karena itu, sesuai dengan tata tertib DPRD Provinsi Bali, maka rapat tertunda 16 DPRD Provinsi Bali masa 92 tahun 2023 telah mencapai quorum dengan acara: 1. Penyampaian penjelasan Dewan terhadap berbagai inisiatif Dewan tentang penanggulangan bencana. 2. Penyampaian penjelasan Gubernur terhadap berpendapat tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD semesta berencana Provinsi Bali tahun anggaran 2022. Pada hari ini, Senin, tanggal 5 Juli 2023, kami buka dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara Gubernur Bali yang kami hormati, saudara pimpinan dengan segenap anggota DPRD Provinsi Bali yang kami hormati, saudara sekda, saudara jajaran yang kami hormati, saudara kelompok ahli DPRD Provinsi Bali yang kami hormati, para undangan, wartawan, hadirin di rapat terbuka yang kami muliakan. Pertama-tama mari kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Maha Dewasa, atas berkenannya kita masih dikasih kesehatan kekuatan untuk mengikuti rapat paripurna ke-16 DPRD Provinsi Bali masa 92 tahun sidang 2023. Dan nanti pula kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas kehadiran Bapak Ibu hadirin sekalian pada hari ini. Hadirin secara rapat paripurna yang kami muliakan, sebelum memasuki agenda pokok, lebih dulu perkenankan saya menyampaikan beberapa hal, antara lain mengawali bulan ini pada tanggal 1 Juni 2023 kita bersama-sama memperingati hari akhirnya Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia. Momentum peringatan ini hendaknya lebih memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman bangsa dan negara dalam semangat napas pengabdian kita pada nusa dan bangsa. Demikian pula pada tanggal 4 Juni 2023 dirayakan oleh umat Buddha sebagai hari suci Waisak. Perayaan ini hendaknya menjadi spirit kita bersama untuk lebih memperteguh ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta merawat kebersamaan dalam kebinekaan berbangsa dan bernegara. Hadirin secara paripurna yang kami muliakan, sebagai agenda kita ini, maka untuk agenda pertama, mari kita bersama-sama kita dengarkan penjelasan Dewan terhadap inisiatif Dewan tentang penanggulangan bencana yang akan disampaikan oleh Pengamat Saudara Cikoto Gede Esos. Kami persilahkan. Penjelasan Dewan terhadap inisiatif DPRD Provinsi Bali tentang penanggulangan bencana disampaikan dalam rapat paripurna 16 DPRD Provinsi Bali masa persidangan 2 Sumopei Bukir 5 Juni 2023. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Tetapi amayubagi kita panjatkan kepada kita Sang Yang Dewasa, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dapat hadir dan mengikuti rapat paripurna 16 DPRD Provinsi Bali masa persidangan 2 tahun sidang 2023 dengan agenda penyampaian penjelasan Dewan terhadap rapor inisiatif DPRD Provinsi Bali tentang penanggulangan bencana. Saudara Cikoto Gede Esos yang telah menyampaikan penjelasannya. Hadirin serapat Dewan yang kami muliakan, selanjutnya kita akan memasuki agenda yang kedua, yaitu penjelasan Gubernur terhadap pendapat tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD semesta berencana Provinsi Bali tahun anggaran 2022. Pada yang pertama, Saudara Gubernur, kami persilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam
budaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan dan seluruh anggota DPD Provinsi Bali, saya memperhatikan semuanya, bukan semua, hampir semua berbusana rendah. Undangan bersama padahal kan di Pergub diatur hari Selasa, ternyata enggak Selasa pun pakai bagus. Jadi makin cinta sama produk lokal Bali, dan saya kira memang kita harus begitu. Lebih banyak kita menggunakan produk lokal Bali dan bangga dengan produk lokal Bali, karena ini nyata-nyata dapat menghidupkan UMKM IKM kita di Bali dan berdampak langsung terhadap perkembangan perekonomian masyarakat di Bali. Di Bangka kita dengan produk lokal Bali. Karena itu kalau pergi ke luar negeri, ya sebaiknya jangan beli produk-produk dari luar. Sepanjang produknya masih ada di Bali, gunakan produk dari Bali. Kecuali ada hal-hal spesifik, barulah kita menggunakan produk dari luar. Saya juga perlu menyampaikan kepada pimpinan anggota dewan, saya sempat diundang menjadi pembicara di Bank Dunia untuk menyampaikan pembangunan berkelanjutan dengan kearifan lokal Bali, dan juga sempat diundang di UNESCO untuk menyampaikan kesiapan Bali menjadi tuan rumah World Water Forum bulan Mei 2024 nanti, bertepatan dengan Raihna Tumpeng Bumi yang akan diikuti oleh 130 negara dan 30.000 peserta. Bisa memaparkan mengenai kesiapan menjadi tuan rumah. Dan saudara, sejumlah negara di dunia yang hadir dalam forum tersebut sangat merespon dengan positif kesiapan kita di Bali. Ini merupakan bagian dari pemulihan pariwisata dan pemulihan perekonomian Bali agar bangkit lebih cepat. Tapi yang perlu saya sampaikan adalah 2 kali saya berkunjung ke luar negeri, saya tidak pernah berani belanja produk di sana. Setiap keluar, saya ingat ada peraturan gubernur Bali tentang penggunaan produk lokal. Jadi karena saya tidak pernah berani belanja, satu pun saya tidak pernah belanja, kecuali air sama makanan. Jadi saking ingatnya sama tanggung jawab memperlakukan produk ini dengan peraturan gubernur, ya konsekuen. Jadi nggak pernah saya belanja di luar negeri lagi. Saya kira ini harus menjadi lifestyle kita yang baru di Bali untuk memutar ekonomi Bali. Berhenti kita bangga-bangga dengan produk luar, balik kita harus bangga dengan produk lokal Bali. Tepuk tangan untuk Bali. Juga yang saya hormati para undangan dan hadirin yang berbahagia, marilah kita mengaturkan puji pengastuti Ang Bangga kehadapan Yang Wiliwasa Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asuh kedawaran nugerahnya kita bersama-sama hadir hari ini dalam keadaan sehat dan bahagia mengikuti rapat paripurna DPD Provinsi Bali yang ke-16. Dalam rapat ini kita akan menyampaikan mengenai pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan daerah. Sebagaimana rapat paripurna Dewan tanggal 19 Mei yang lalu, sama-sama sudah kita terima laporan dari hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Bali
tahun anggaran 2022 dengan opini wajar tanpa pengecualian. Yang ke-10 lagi, tepuk tangan untuk Pemprov Bali. Dan prestasi ini merupakan upaya pencapaian bersama pemerintah eksekutif dengan legislatif. Kerjasama kolaborasi eksekutif legislatif sepanjang kepemimpinan saya ini yang sudah tinggal lagi 3 bulan itu berlangsung dengan sangat baik, sangat produktif. Tepuk tangan untuk anggota dewan. Saya kira memang harus begini cara kita bekerja di dalam mengurusi masyarakat supaya produktif dan memberi manfaat banyak bagi masyarakat. Dan saya perlu menyampaikan, WTP ini bukan lagi sekedar WTP. WTP yang semakin berkualitas. WTP yang bisa dipertanggungjawabkan secara proses maupun juga menurut peraturan perundang-undangan. Bukan WTP asal WTP, tapi WTP yang punya makna yang betul-betul terukur sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga pencapaian yang kita dapat lakukan. Karena itu mari kita bersyukur raihan opini ini dengan terus memegang komitmen bersama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali serta keberhasilan pemerintah daerah bersama-sama dewan dalam mengurusi kepentingan rakyat sejalan dengan visi pembangunan Bali, namun saat Keteroba Bali oleh pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Sesuai ketentuan pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka pemerintah provinsi wajib menyampaikan penjelasan dalam bentuk peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Secara umum, laporan keuangan pemerintah Provinsi Bali tahun anggaran 2022 terdiri dari laporan realisasi anggaran yang menyajikan ikhtisar sumber alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Bali dalam satu periode pelaporan dengan rincian sebagai berikut. Pendapatan daerah dalam tahun anggaran 2022 ditargetkan 5,59 triliun lebih dan realisasinya sebesar 5,88 triliun lebih atau 5,17% di atas 100, jadi lebih 5% lebih target. Belanja dan transfer daerah dalam tahun anggaran 2022 dianggarkan 7,54 triliun lebih sampai tahun 2022 berakhir realisasinya mencapai 6,74 triliun lebih atau 89,49%. Pada bagian pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar 2,05 triliun lebih sampai akhir tahun 2022 realisasinya 1,29 triliun lebih atau 63,1%. Pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran 2022 direncanakan 105 miliar sampai dengan akhir tahun 2022 realisasi sebesar 100 miliar lebih atau sekitar 95,24%. Dari perhitungan komponen laporan realisasi anggaran diperoleh sisa lebih pembiayaan anggaran tahun anggaran 2012 sebesar 330 miliar lebih. Sifat tersebut sebagai besar merupakan sifat terikat, diantaranya 214,85 miliar rupiah lebih adalah pinjaman pemulihan ekonomi nasional PEN yang belum terrealisasi. Kas di
loan sebesar 56,78 miliar lebih, dan kas lainnya yang merupakan simpanan di Bendahara BOS SMA SMK Negeri sebesar 12,77 miliar, sisa DAP fisik non fisik 35 miliar, dan kas murni sebesar 10,67 miliar lebih. Selanjutnya saya sampaikan laporan saldo anggaran sebagai berikut. Saldo anggaran lebih awal 800 miliar rupiah lebih. Penggunaan saldo anggaran sebagai penerimaan pembelian sebesar 850 miliar lebih, dan saldo anggaran lebih akhir tahun sebesar 330 miliar lebih. Neraca pemerintah Provinsi Bali menyajikan informasi posisi keuangan daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Bali pada akhir tahun anggaran 2022 sebagai berikut. Aset yang dimiliki sebesar 13,1 triliun. Laporan operasional dapat disampaikan sebagai berikut. Pendapatan nelo sebesar 6,15 triliun, beban daerah 5,97 triliun, surplus dari kegiatan operasional sebesar 184,68 miliar lebih, surplus dan kegiatan non operasional sebesar 26,96 miliar, dan beban luar biasa sebesar 5,76 juta rupiah. Dari perhitungan tersebut, komponen laporan operasional diperoleh surplus laporan operasional sebesar 211,64 miliar. Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan perubahan kas dan setara kas selama tahun 2022 disampaikan sebagai berikut. Saldo kas awal sebesar 850,34 miliar. Arus kas dari aktivitas operasi sebesar 586,57 miliar. Arus kas dari aktivitas investasi minus 1,55 triliun. Arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar 443,5 miliar. Saldo kas akhir per 31 Desember 2022 sebesar 330,19 miliar. Selanjutnya laporan perubahan ekuitas selama periode tahun 2022 pemerintah Provinsi Bali yang ada dengan ini saya sampaikan. Yang pertama, ekuitas awal 10,51 triliun, surplus laporan operasional 211,4 miliar. Dampak kumulatif perubahan kebijakan atau kesalahan dasar 462,02 miliar. Ekuitas akhir sebesar 11,19 triliun. Pimpinan dan Dewan yang terhormat, demikian penjelasan saya terhadap Rapelda Provinsi Bali tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Bali tahun anggaran 2022. Saya sangat berharap pembahasan rancangan perda ini dapat berjalan dengan lancar, paling lama 2 minggu supaya cepat selesai, sehingga akan segera kita ajukan ke Menteri Dalam Negeri untuk dijadikan sebagai peraturan yang dapat diberlakukan. Dan kita berharap dengan demikian semua apa yang kita rencanakan ke depan akan berjalan dengan lancar dan sukses. Pimpinan dan Dewan yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini izinkan juga saya menyampaikan berkenaan dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, yang asukare telah diparipurnakan oleh DPR RI bersama pemerintah pada tanggal 4 April 2023. Sudah disetujui dengan bulan dan kemudian diundangkan secara resmi oleh Presiden
pada tanggal 4 Mei 2023. Tepuk tangan untuk Undang-Undang Provinsi Bali ini. Setelah kita 78 tahun menggunakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1958 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat 1 Bali, NTB dan NTT. Saya heran cukup lama kita membiarkan situasi ini, sesuatu yang sebenarnya sudah tidak berlaku masih kita rujuk-rujuk setiap membuat peraturan daerah, peraturan gubernur maupun produk hukum lainnya di Provinsi Bali. Saya sangat menyadari begitu saya jadi gubernur langsung saya tidak lanjuti agar undang-undang ini diganti. Itulah sebabnya saya langsung membentuk tim menyusun, langsung kali berjalan dengan lancar. Timnya dipimpin oleh anggota Dewan 5 periode di DPR RI, almarhum Bapak Ana Agung Moka Mahendra. Sebelum meninggal beliau telah memberikan jasa yang luar biasa untuk Bali. Sejumlah peraturan juga beliau yang ikut berkontribusi. Nah, yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan undang-undang tentang Provinsi Bali ini, yang pertama adalah kita sekarang sudah memiliki payung hukum yang berdiri sendiri sebagai suatu provinsi. Ini yang harus kita syukuri. Suatu daerah sebagai bagian daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berjalan sesuai dengan sistem ketatanegaraan yang berlaku. Terlalu lama 78 tahun kita berjalan dengan satu peraturan yang tidak berlaku, bahkan bertentangan dengan sistem ketatanegaraan kita. Dan asal juga dalam Undang-Undang Provinsi Bali ini ada beberapa hal yang masuk menjadi payung hukum untuk memperkuat Bali. Yang pertama adalah pengakuan mengenai kearifan lokal Trite Karana dan Sakyati sebagai kearifan lokal yang kita jalankan sebagai upaya untuk membangun Bali. Ini tercantum dalam satu pasal. Kemudian yang kedua adalah juga diakui keberadaan desa adat dan subak dalam undang-undang ini. Jadi desa adat sudah diatur tersendiri sekarang dipayungi dengan undang-undang Provinsi Bali. Tidak lagi mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Ini sudah lepas ya. Jadi koridornya sudah beda sekarang. Karena itu keberadaan desa adat dan subak di Bali menjadi semakin kuat. Dan yang cukup membahagiakan kita semua adalah pembangunan Bali ini agar dikonsolidasikan dan dikoordinasikan oleh gubernur untuk perencanaan pembangunan kabupaten kota Semarang. Ini sesuai dengan prinsip Naskah Strategi Bali, yaitu pembangunan Bali yang terencana, terpola, terarah dan terintegrasi. Sebaliknya, dalam satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola dan satu tata kelola. Ini tercantum dalam undang-undang. Jadi ini bagus buat mengintegrasikan pembangunan di Bali. Sehingga kabupaten kota kita akan berikan arahan agar Bali ini betul-betul dibangun secara utuh, secara bersama-sama. Tidak lagi jalan dengan kehendak sendiri-sendiri, semau sendiri-sendiri, tapi dipimpin oleh gubernur dalam arahan
kebijakan yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan. Itu yang bagus. Bagus yang berikutnya adalah kita mendapat sumber pendanaan yang ditentukan dengan undang-undang. Yang pertama sumber pendanaan itu adalah Desadat, Subak, dan pembangunan kebudayaan itu dapat didukung dari APBN. Selama ini Desadat hanya didanai dari Provinsi Bali. Jadi sekarang sudah bisa mendapat sumber dari APBN. Catat ini Desa Adat, Subak, dan Penguatan Pemajuan Kebudayaan Bali. Itu. Berikutnya adalah sumber pendanaan berupa pungutan wisatawan mancanegara. Bukan lagi kontribusi, pungutan bagi wisatawan mancanegara. Berikutnya lagi sumber pendanaan dari kontribusi semua pelaku usaha yang melakukan usaha di Bali, yang berdomisili di Bali. Jadi memang saya memasukkan ini supaya jangan cuma nyari rezeki di Bali, tapi juga punya tanggung jawab untuk menjaga Bali ini. Jangan cuma mengisap saling madu, tapi madunya supaya keluar terus, maka sumbernya harus dijaga supaya dapat rezeki. Jadi ini betul-betul saya terapkan dalam undang-undang. Dan yang itu sumbernya pendanaan juga adalah mengarahkan CSR bagi semua pihak di Bali yang melakukan aktivitas usaha. CSR dikoordinasikan oleh Gubernur bersama Bupati Wali Kota Sebali. Banyak pelaku usaha di Bali punya CSR, tapi tidak terarah. Ke depan kita akan arahkan, dan cara untuk mengarahkannya kita sudah punya pengalaman. Ada best practice. CSR yang pertama saya gunakan adalah untuk pembangunan kantor Majelis Desadat Provinsi Bali, Provinsi Kabupaten Kota Sebali. Itu semua kantor Majelis Desadat Provinsi Kabupaten Kota Sebali sebanyak 10 kantor itu semuanya dari CSR. Tidak ada dari yang begini. Terima kasih disampaikan kepada yang terhormat Saudara Gubernur Bali yang telah menyampaikan penjelasannya. Hadirin secara partai yang kami hormati, sebelum rapat tertutup ada pengumuman dari Wakil Ketua saya. Terima kasih pimpinan. Mohon perhatian rekan-rekan semuanya. Jadi saya menyampaikan terkait dengan pembahasan kedua raperda yang dimaksud tadi. Berkenaan dengan pembahasan kedua raperda dimaksud, maka diusulkan sebagai berikut. A. Pembahasan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan PBD dibahas oleh Badan Anggaran. Koordinator sudah diusulkan Dr. Andes Gede Kusumo Putra MPAMR, dan Wakil Koordinator Nyoman Wirye. Kemudian yang B, pembahasan raperda tentang penanggulangan bencana akan dibahas oleh Badan Musyawarah. Untuk koordinator pembahas yaitu Dr. Gusti Ayu Diafordi Srikandi WSSDMM, dan Wakil Koordinator Nyoman Rai Yusuf. Apakah dapat disepakati? Silakan. Terima kasih. Kemudian yang ketiga terkait rapim yang rencananya sudah diselenggarakan setelah acara paripurna ini sementara dibatalkan karena ada sudah dari hal dan masih menunggu jadwal berikutnya dari Pak Ketua. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Wakil. Hadirin secara partner yang hormati, demikian seluruh rangkaian rapat kerja yang ke-16 DPRD Pusdali masa kedua tahun sidang 2023 telah kita selesaikan bersama. Intinya tadi ada 2 perda. Sebelum rapat kami tutup, juga ada pantunnya. Ke Nusa Dua naik perahu kecil, ke Kota Gajah naik terus. 2 perda sangat kecil. Kalau tidak serius, apa dengan DPR? Sudah kami tutup dengan Bang Santi. Om, santai, Om. Terima kasih. Tangguhan bangsa